Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi codingan kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Nur Farisa dengan NIM 40. Saya Abdul Safar dengan NIM 37. Saya Nabila Rosiana dengan NIM 03. Saya Rifki Arkana dengan NIM 39. Okay, see you. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrogramannya. Yang pertama tuh ada bagian kelas buku. Nah, yang dimana bagian ini sendiri dia itu untuk menyimpan informasi pada buku sendiri. Nah, di sini kan ada judul, kategori, dan stok. Nah, untuk judulnya sendiri itu nama dari bukunya atau judul pada halaman bukunya. Selanjutnya itu kategori, yang dimana dia tuh jenis atau kategori bukunya sendiri. Misalnya tuh dia fiksi, non-fiksi, ataupun yang lainnya. Selanjutnya dia tuh stok, yang dimana jumlah buku yang tersedia untuk dipinjam. Selanjutnya pada fungsi dev underscore init underscore sendiri itu disebut dengan konstruktor yang otomatis dijalankan saat kita membuat objek pada buku. Nah, selanjutnya itu ada metode pinjamnya sendiri atau bagian pinjam. Nah, di pinjam sendiri itu dia tuh mengecek apakah stok buku tuh masih tersedia pada bagian if self titik stok lebih dari 0 tuh apakah dia tuh stoknya masih tersedia. Selanjutnya itu self titik stok ini itu jika stoknya tuh masih ada tapi stoknya itu akan berkurang 1. Nah, dia tuh akan mengembalikannya dengan true. Selanjutnya pada jika stoknya habis, maka dia akan mengembalikannya pada false, atau artinya bukunya itu sudah tidak bisa dipinjam. Nah, selanjutnya itu ada bagian kembalikan, dimana fungsi kembalikan sendiri ini digunakan untuk menambah jumlah stok buku setiap kali buku dikembalikan. Nah, substok sendiri, substok plus sama dengan 1 itu berarti menambah stok buku sebanyak 1 setiap kali fungsi ini dipanggil. Selanjutnya itu ada pada fungsi info, yang dimana fungsi ini tuh bertugas untuk menampilkan informasi tentang buku, judul buku, kategori, dan jumlah stok yang tersedia. Nah, di sini tuh dia tuh menggunakan f-string agar lebih mudah dalam menampilkan informasi pada buku dan juga mengambil nilai dari judul, kategori, dan stok dari sebuah objek buku, dan hasil outputnya itu ada di sebelah sini ya. Jadi itu daftar buku di perpustakaan, judulnya itu ada Kancil dan Raja Hutan, kategorinya sendiri itu ada fiksi, dan stoknya sendiri itu ada 6. Selanjutnya sama seperti bawahnya, judulnya itu ada fisika dasar, kategorinya sains, dan stoknya 7. Selanjutnya itu ada sejarah Indonesia, kategorinya sejarah, stoknya 5. Oke, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian kelas perpustakaan. Nah, kelas ini dibuat untuk mengelola buku dan peminjaman di perpustakaan. Selanjutnya di sini ada fungsi self koleksi. Fungsi ini berguna untuk menyimpan semua buku yang ada di perpustakaan. Contohnya di sini ada 3 buku. Lalu ada fungsi self peminjam. Ini untuk menyimpan nama orang yang meminjam buku. Berikutnya ada fungsi self data peminjam. Fungsi ini akan menyimpan informasi tentang siapa yang meminjam dan buku apa yang dipinjam. Lalu di sini ada definisi set nama. Fungsi ini menetapkan nama siapa yang sedang meminjam buku. Nama yang dimasukkan akan ditampilkan sebagai peminjam aktif. Contohnya di sini kita memasukkan nama Rifki, maka peminjam aktifnya yang keluar namanya adalah Rifki. Lalu di sini ada definisi tampilkan buku. Fungsi ini akan menampilkan daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Caranya yaitu dengan menampilkan teks daftar buku di perpustakaan
Lalu self koleksi ini akan mengambil setiap buku dari koleksinya dan menampilkan informasinya. Berikut ini adalah contohnya. Perpus tampilkan buku, maka yang keluar adalah ini daftar buku di perpustakaan. Jika ada 3 buku dalam koleksi, maka outputnya akan seperti ini. Judulnya Kancil dan Raja Hutan. Lalu yang kedua di sini ada fisika dasar, dan yang ketiga ada sejarah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dev, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian Dev pinjam buku, self, judul. Nah, ini tuh di bagian fungsi pinjam buku. Yang pertama di sini ada if not self peminjam. If not self peminjam ini tuh jika nama peminjamnya ini tidak ada di daftar peminjam, nanti dia akan ngeprint masukkan nama peminjam dahulu, kemudian di return. Untuk for buku install koleksi ini berguna untuk semacam ngeloop yang berfungsi untuk menelusurin bukunya itu tuh di dalam koleksi perpustakaannya. Kemudian dia lanjut ke if buku judul lower sama dengan judul lower. Ini itu untuk membandingkan judul yang ada di dalam perpusnya itu dengan judul yang dicari. Kemudian dia akan lanjut ke if buku pinjam. Ini itu untuk ngecek stok atau mungkin bukunya itu tuh tersedia atau tidak. Nah, jika bukunya itu tuh tersedia, dia akan lanjut ke self data peminjam set default self peminjaman buka kurung tutup kurung siku. Ini tuh berguna untuk jika peminjamnya ini tuh belum ada di dalam dictionary, maka dia akan dibuatkan daftar kosong ini, lalu judul bukunya itu ditambahkan ke daftarnya menggunakan append. Selanjutnya dia akan ngeprint f string self peminjaman, ini nama peminjamnya, berhasil meminjam, judul bukunya. Kemudian di sini ada else print f string buku, judul buku sedang tersedia. Ini jika buku yang dipinjamnya itu tuh nggak ada, jadi nanti dia akan ngeprint semacam tidak tersedia gitu, habis stoknya. Jadi dia akan ngeprint di sini buku, nama judul buku, judul yang dipinjam tadi, kemudian sedang tidak tersedia. Kemudian di break ini untuk menghentikan loopnya. Untuk else print f string buku, judul buku, nama buku yang dipinjam tidak ditemukan. Ini jika bukunya itu nama buku yang dipinjamnya itu nggak ada, jadi dia akan ngeprint buku, judul buku yang dipinjam tidak ditemukan di perpustakaan. Kemudian untuk print stok bukunya itu untuk ngeprint buku untuk ngeprint stok bukunya, stok buku yang dipinjam tadi, dan juga self tampilkan bukunya itu untuk menampilkan daftar bukunya tadi. Untuk bagian runnya itu mungkin seperti ini, perpustakaan.pinjam buku biologi. Nah, ini jika yang dipinjam itu tuh tidak ada di daftar bukunya, nanti dia akan menampilkan seperti ini, yaitu buku biologi tidak ditemukan di perpustakaan. Untuk jika bukunya itu tuh yang dipinjam itu sudah habis atau tidak tersedia, maka dia akan memunculkan seperti ini, buku fisika dasar sedang tidak tersedia. Nah, jika bukunya itu tuh masih tersedia, maka dia akan memunculkan seperti ini, Rifki berhasil meminjam sejarah Indonesia, dan stok bukunya yang tadinya itu 5 berkurang menjadi 4. Oke, sekian dari penjelasan saya. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan ke bagian pengembalian buku. Nah, di sini ada dev kembalikan buku self judul. Itu maksudnya dev di sini adalah mendefinisikan sebuah fungsi dari kembalikan buku. Di sini self
Self itu merupakan sebuah kelas yang mengacu pada sebuah objek, yang dimana objeknya di sini adalah judul bukunya. Jadi di sini if not self minjam or self minjam not in self data peminjam, maksudnya jika tidak ada nama peminjam atau nama peminjam tidak ada di dalam data peminjam, maka akan print tidak ada data peminjaman untuk pengguna ini, return. Nah, return ini fungsinya untuk mengembalikan program ke awal. Jadi kita akan run, kita akan mengetes. Di sini kita akan masukkan, kita langsung kembalikan buku aja. Nah, di sini kembalikan buku, kita coba masukkan judul dari fisika dasar. Kita enter. Nah, jadi outputnya tidak ada terminjam untuk pengguna ini karena namanya belum kita set dari awal. Bukunya juga kita belum pinjam dari awal. Nah, oke. Selanjutnya di sini adalah bagian minjam. If judul, jika judul di dalam data minjam atau self minjam. Jadi self minjam akan remove judul yang di input jika benar. Nah, sini for buku in self koleksi untuk buku di dalam self koleksi. Nah, self koleksi itu yang di atas ini itu tempat buku-buku dan stok. Jadi di sini jika judul buku itu sama dengan judul yang kita masukkan, maka buku akan dikembalikan. Di sini maka akan mencetak sebuah data. Di sini nama peminjam, misalnya Rifki, berhasil mengembalikan judul buku yang dipinjam, lalu break. Oke, jadi kita akan mulai praktekkan aja langsung. Jadi di sini adalah purpose. Kita pertama set namanya dulu. Nah, misalnya sini namanya Rifki. Tes, kita minjam buku. Sini saya meminjam buku fisika dasar. Oke, berhasil. Nah, sini terlihat bukunya berkurang, stok bukunya berkurang jadi 0. Yang awalnya itu 1 di sini. Oke. Jadi kita selanjutnya ialah mengembalikan buku. Nah, pertama kita coba mengembalikan buku yang tidak ada, yaitu menggunakan perintah yang di sini. Di sini adalah pengecualian, else akan ngeprint peminjam tidak meminjam buku dari judul yang dimasukkan. Nah, jadi di sini kita coba memasukkan judul buku yang tidak kita pinjam. Nah, sini sebenarnya bisa sih langsung pilih kembalikan buku. Di sini kita masukkan sejarah Indonesia. Nah, di sini outputnya Rifki tidak meminjam buku sejarah Indonesia. Jadi outputnya benar. Sini self minjam, nama saya tidak meminjam buku, judul yang dimasukkan adalah sejarah Indonesia. Nah, oke, jadi kita akan ngecek lagi yang sebenarnya. Jadi di sini kita masukkan purpose, kembalikan buku. Jadi buku yang kita pinjam adalah buku fisika dasar. Kita enter. Nah, jadi outputnya adalah Rifki berhasil mengembalikan buku fisika dasar. Nah, di sini berarti benar. Sini self minjam berhasil mengembalikan judul buku jika judul buku yang dimasukkan sesuai dengan judul yang ada di dalam data peminjam. Di sini juga ada print. Di sini print stok buku setelah pengalian. Jadi self sini kelasnya menampilkan buku. Jadi di sini outputnya stok buku setelah pengalian, lalu daftar buku perpustakaan beserta stok yang kembali. Di sini stok kembali. Tadi stoknya 0, jadi sekarang 1 karena kita kembalikan. Oke. Di sini juga ada dev lihat stok. Di sini akan melihatkan stok yang tersedia, lalu ngeprint stok buku yang dipinjam oleh nama peminjam. Jadi if self minjam in self data minjam and self data minjam,
self peminjam for buku in self data minjam self pinjam print buku. Pengecualian print tidak ada buku yang dipinjam. Jadi kita di sini akan tes lagi meminjam buku. Purpose pinjam. Buku misalnya buku sejarah Indonesia kita sekarang pinjam. Sejarah Indonesia. Kita pinjam, lalu kita lihat stok. Nah, jadi di sini kelihatan stok buku yang saya pinjam adalah sejarah Indonesia. Jadi di sini benar jika if nama peminjam ada dalam data peminjam dan data peminjam, saya besarin, data peminjam dalam kurung siku self peminjam untuk buku di dalam self data minjam dalam kurung siku self pinjam print buku judul yang dipinjam. Pengecualian jika tidak ada buku yang dipinjam. Oke, coba kita sekarang lihat purpose. Misalnya kita kembalikan dulu deh. Purpose kembalikan buku. Sejarah Indonesia. Kita kembalikan buku, lalu kita lihat stoknya. Purpose, lihat stok. Nah, di sini terbukti stok buku yang dipinjam oleh Rifki itu tidak ada. Jadi di sini ada pengecualian print tidak ada buku yang dipinjam jika memang tidak ada buku yang dipinjam di dalam data peminjam. Oke. Jadi mungkin segitu aja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari kami. Terima kasih. Udah gitu aja kah?